Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa malah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan materi dasar sistem kontrol dan kita sampai pada materi analisis sistem. Analisis sistem adalah menguji karakteristik, menguji performance sistem dengan cara memberikan sinyal uji. Ada 3 sinyal uji yang sering digunakan. Yang pertama sinyal impuls, sinyal yang berharga 1 saat T sama dengan 0, dan ini RS sama dengan 1 itu adalah transformasi Laplace untuk sinyal impuls ini, ya. Yang kedua sinyal langkah atau step function, itu sinyal yang untuk T lebih besar 0 itu harganya 1 terus saja, atau unit unit step, ya, ini namanya unit step atau satu satuan, ya, transformasi Laplace-nya 1/s. Sinyal uji ketiga adalah sinyal tangga, yaitu sinyal yang berbentuk naik begini, itu T sama dengan 0, maka dia terus naik berbentuk fungsi waktu T satuan, ya, transformasi Laplace-nya 1/s kuadrat. Ya, ini 3 sinyal uji, tapi yang cukup banyak dipakai untuk menguji adalah 2 sinyal ini, sinyal impuls dan sinyal langkah. Kita akan ujikan sinyal-sinyal itu pada sistem, ya, dan sistem yang akan kita jadikan analisis yang pertama adalah sistem orde pertama. Apa yang disebut sistem orde pertama? Sistem orde pertama itu sistem yang fungsi alihnya itu memiliki pangkat penyebut atau polnya yang pernah kita bicarakan, itu berpangkat 1, ya, jumlahnya 1 polnya. Polnya jumlahnya 1, maka sering disebut sistem orde 1 atau sistem orde pertama. Dan diagram blok yang menggambarkan sistem orde pertama berbentuk feedback atau umpan balik itu adalah berbentuk blok seperti S, lalu umpan balik seperti ini, di mana T-nya ini adalah parameter sistem orde pertama, dan kalau kita cari fungsi alih sistem atau transfer function-nya adalah CS/RS, di mana ini mewakili GS, gitu ya, umpan baliknya 1, sehingga ini seperti S, ya. Jadi kalau kita cari CS/RS-nya, itu tentu saja adalah seperti S dibagi 1 plus GS-nya seperti S kali 1, ya. Kita kalikan S semuanya menjadi seperti dibagi S plus seperti, ya, kalau kita kalikan S. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah fungsi alih sistem orde pertama, ya. Kita akan uji dengan memberi unit impuls pada sistem ini. Di sini kita beri unit impuls, yang mana unit impuls itu transformasi Laplace-nya 1. Ketika kita ganti RS ini dengan 1, maka kita akan dapatkan seperti dibagi S plus seperti kali 1, ya. Jadi bentuknya ini sinyal keluaran dalam bentuk transformasi Laplace. Sementara kalau kita ingin mendapatkan sinyal output dalam fungsi waktu, maka kita akan melakukan inverse Laplace, ya. Inverse Laplace-nya ini yang pernah kita cari, inverse Laplace dari 1/s plus A itu adalah E pangkat min AT, gitu ya. Sehingga kalau inverse Laplace-nya ini sepertinya kita keluarkan, lalu E pangkat min seperti T, ya, min seperti besar kali T. Ini fungsi waktu keluaran untuk sistem orde pertama
ketika diberi input impuls. Dan kalau kita gambar dalam bentuk grafik, maka kita akan dapatkan saat T-nya 0, saat T waktunya 0, maka E pangkat 0 itu 0, sehingga hasilnya seperti kali E pangkat 0, 1, seperti E pangkat 0, 1, maka seperti, ya. Jadi saat T-nya 0, CT ini berharga seperti. Terus akan berbentuk eksponensial turun yang kira-kira berharga 0 ketika berharga 5T. 5T itu berharga 5T. Ini yang disebut sebagai konstanta waktu. Yang sering disebut sebagai konstanta waktu. Kemudian kita coba ketika berikan pada sistem order pertama unit step, ya. Unit step itu RT atau fungsi waktunya berbentuk 1 sehingga Laplace-nya, transformasi Laplace-nya seper S, maka kita ganti fungsi alih model sistem order pertama itu dengan RS-nya kita ganti seper S, gitu ya. Ini ganti seper S menjadi seperti S, S plus seperti. Nah, bagaimana menginvest Laplace ini? Lebih dulu kita mencoba membuat partial fraction yang pernah kita bicarakan, yaitu mencari K1 per S plus K2 per S plus seperti, gitu ya. Untuk mendapatkan K1 ini kita hilangkan, gitu ya, lalu S-nya ini diganti 0. Jadi seperti dibagi seperti harganya 1. K2 ini itu dengan cara yang ini yang dihilangkan, gitu ya, lalu S ini diganti min seperti, ya. Jadi nanti hasilnya seperti dibagi min seperti, jadi min 1. Jadi inilah hasil partial fraction untuk bentuk ini. Nah, kalau yang ini kita invest, maka menjadi fungsi waktu, ya, seper S jadi 1, seper S plus seperti menjadi E min seperti. Dan ketika kita gambarkan grafiknya itu berbentuk seperti ini, ya. Ini adalah respon sistem order pertama ketika diberi step. Jadi ciri sistem order pertama itu adalah ketika diberi fungsi input berbentuk step function itu berbentuk seperti ini. Ini ciri atau performance sistem order pertama. Kita akan berikan contoh, misalnya kita punya sistem order pertama seperti ini, seper 2S, ya, parameter T-nya 2. Kita akan coba berikan impuls dan step function, maka kita lebih dulu cari fungsi alihnya, yaitu seper 2S 1 plus seper 2S, seperti ini, ya. Lalu kita kalikan S semua menjadi setengah dibagi S plus setengah, gitu, plus seper 2. Lalu untuk input impuls, maka RS ini nanti kita ganti dengan 1, gitu ya, kita ganti dengan 1. Kemudian dengan mengganti ini 1, maka hasilnya seper 2 per S plus seper 2, gitu ya. Dan kalau kita cari fungsi waktunya, maka CT-nya berbentuk setengah E pangkat min setengah T sama dengan 0,5 E pangkat min 0,5 T. Dan ketika kita gambar grafik, maka saat waktunya 0, ya, harganya 0,5 terus eksponensial kira-kira sampai 5T, ya, sampai 5T. T-nya tadi, T huruf besarnya adalah 2 ini. T bulannya 2. Jadi 5 kali 2, 10. Jadi saat 10 detik dia berharga sama dengan 0. Nah, menggambar grafik ini bisa kalian lakukan dengan Excel maupun MATLAB. Baik,
Berikutnya kita akan coba berikan input unit step. Ketika kita beri input unit step, maka RS ini berharga 1/s. Lalu kita akan pakai partial fraction, gitu ya, pakai pecahan bagian. Kita cari K1/S plus K2/S plus setengah. Kita hilangkan saat mencari K1 ini hilang, diganti S ini dengan 0, maka hasilnya setengah dibagi setengah jadi 1. Untuk mendapatkan K2 ini yang dihilangkan, sehingga setengah per S, S-nya diganti dengan min setengah. Jadi hasilnya 1 juga, tapi min. Ya. Lalu kita invest, kita dapatkan fungsi waktunya CT sama dengan 1 min E pangkat min setengah T. Saat T-nya 0, itu E pangkat 0 berharga 1, 1 min 1 menjadi 0. Jadi startnya dari sini, 0 terus eksponensial naik. Nah, menggambar respon keluaran orde pertama bisa kita gunakan Excel, input impulse, ya kita gambar ini saat 0 T-nya itu pakai 0,5 kali eksponensial min 0,5 kali sheet B keempat ini ya, sheet B4, terus di copy ke bawah, lalu kita insert grafik, jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi kita bisa gunakan Excel untuk mendapatkan grafik. Ketika untuk input step kita juga bisa gunakan Excel ya. Nanti kita demonstrasikan. Kita juga bisa menggunakan MATLAB untuk mendapatkan respon gambaran orde pertama atau orde 1 ketika diberi input step dan impulse ya, maka kita bisa gunakan Excel. Nah, kita juga bisa gunakan Excel dan common window-nya MATLAB, tapi juga bisa menggunakan Simulink ya. Kita bantuan Simulink, kita bisa merespon output sistem orde pertama yang dijadikan contoh dengan Simulink ya, seperti yang ditayangkan. Dan contoh kedua bisa saudara lakukan hal yang sama ya, dengan mencari relasi input output fungsi alih ini, nanti kita bisa dapatkan juga outputnya yang hampir sama semua respon ketika diberi impulse untuk sistem orde pertama. Kemudian kita gunakan Excel untuk menggambar grafiknya. Untuk input step kita masukkan 1/s, lalu kita dengan metode partial fraction kita juga bisa dapatkan output dari sistem orde pertama untuk contoh yang kedua. Kita bisa gunakan unit step, lalu outputnya kita gambarkan Excel, lalu kita bisa gunakan Simulink. Ya, itulah materi kita yang berkaitan dengan analisis sistem orde pertama. Ya, analisis sistem orde pertama. Bagaimana kita menggunakan Excel untuk menggambar grafik yang tadi kita tunjukkan, itu kita bisa manfaatkan Excel yang kalian miliki, misalnya ini T, ini CT-nya gitu ya. Lalu kita mulai dari 0. Kita mulai dari 0, lalu 0,2 atau 0,5, bisa juga 0,5 terus ke bawah. Nanti di sini kita membuat respon untuk contoh yang pertama tadi 0,5 kali
eksponensial minus 0,5 dikali sheet B yang ketiga, ya, seperti ini. Jadi eksponensial sheet yang ketiga. Jadi hasilnya E pangkat 0,5. Jadi saat waktunya 0,5. Lalu kemudian kita bisa kopikan ke bawah. Kopikan ke bawah. Lalu kita blok untuk kolom T dan kolom CT, kita insert, lalu kita cari chart di sini, ya, itu akan kita dapatkan grafik yang menggambarkan respon dari CT ini, ya, itu penggunaan menggunakan Excel. Kalian juga bisa menggunakan MATLAB, ya, dari T 0 sampai 10 misalnya, dengan langkah 0,1 sampai 10, kemudian CT-nya kita sebut odd misalnya gitu, ya, odd 1 atau 0,5 minus misalnya gambar tadi 0,5 kali eksponensial minus 0,5 kali T, ya. Kemudian kita plot T, odd, maka akan kita peroleh grafik yang menggambarkan respon yang tadi, ya. Mengenai grafik ini Anda bisa masukkan X label gitu, ya, misalnya, ya, X label, Y label gitu, ya. Itu nanti bisalah sebagai tambahan, ya. Intinya kita mampu menggambar respon orde pertama. Jadi grafiknya yang tadi akan kita lihat ada CT, ada T dalam detik, dan seterusnya. Jadi ini yang pakai penggunaan menggunakan common window-nya MATLAB. Kalau Anda menggunakan Simulink, maka klik Simulink pada ikon Simulink. Oke, kita pilih blank model. Oke, akan terlihat di sini blank model, ya. Kita bisa klik untuk berbagai library yang disediakan. Nah, ini ada library macam-macam, kita bisa pilih library. Yang kita pilih untuk penggambaran Simulink seperti contoh, kita gunakan library continuous. Di sini ada transfer function, kita seret ke blank model. Baik, kita bisa kita double klik untuk mengisi numerator bagi transfer function yang menggambarkan pembilang yang penyebutnya denominator koefisien. Kalau kita pakai contoh yang pertama, itu berarti koefisien parameternya 2, lalu
1 ini kita nolkan ya. Jadi nanti kita dapatkan seperti yang tadi kita buat 1/2S. Lalu kemudian kita gunakan sinyal-sinyal sumber yang tersedia, misalnya ini ada sinyal step, kita jadikan sebagai sumber. Baik, di sini, oke, lalu kita punya output, misalnya osiloskop di sini, oke. Kemudian kita umpan balik, perlu titik jumlah, itu ada di math operation. Di sini ada titik jumlah yang kita akan gunakan untuk keperluan umpan balik di sini. Baik, oke. Kita umpan balik, kita hubungkan titik jumlah, dan titik jumlah itu umpan baliknya berharga negatif, jadi salah satu jumlahnya kita minuskan, sehingga kita dapatkan model yang seperti itu. Nah, sinyal tap ini step time-nya bisa kalian pilih 0, jadi langsung saat T sama dengan 0, dia berharga 1, apply, oke, lalu kita running, maka kita bisa memperoleh respon dari sistem order yang pertama ya di contoh. Jadi akan kita peroleh grafik yang menggambarkan respon dari sistem order pertama. Nah, ini grafiknya. Ya, ini grafiknya sistem order pertama. Kalau kita bandingkan dengan input step, saudara bisa pilih scope-nya ini dengan isi terdiri atas 2 input ya. Kita pilih jumlah input masuknya, misalnya menjadi 2 input. Kita nanti bisa bandingkan ketika input step dengan inputnya, lalu sama output yang kita bandingkan seperti ini. Nah, itulah bagaimana penggunaan Simulink untuk analisis sistem order pertama. Untuk contoh yang kedua, kalian bisa ganti ini dengan 1 dan koefisiennya berikutnya 3 ya. Jadi menjadi 1/S plus 3. Jadi kita berikan respon, maka hasilnya seperti ini tadi, seperti contoh ya. Baik, itulah analisis sistem yang kita akan gunakan untuk menguji sistem. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.